lagi. Nah kemarin di Owada saya menguraikan ajaran Buddha tentang kebenaran mulia yang ketiga, yaitu yang dinamakan dukkha nirodha, ya, atau keberhentian penderitaan, atau juga kadang disebut sebagai cukup sebagai nibbana saja, ya. Keberhentian penderitaan itu nibbana atau nirwana kalau yang dari bahasa Sanskerta atau dari Mahayana itu, ya. Nah nibbana itu mempunyai 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah kelepasan. Kelepasan dari apa? Kemarin saya uraikan, kalau Anda menjadi seorang sotapanna, maka untuk pertama kalinya Anda merealisasi nibbana. Merealisasi nibbana yang mempunyai arti karakteristik sebagai kelepasan, sehingga ketika Anda menjadi seorang sotapanna, Anda akan lepas dari 3 siklus. Siklus yang pertama, ketika Anda menjadi sotapanna, Anda akan terlepas dari siklus kilesa. Kenapa? Karena dengan hancurnya pandangan salah Anda dan juga keraguan yang ada di dalam batin Anda, maka karma-karma atau kilesa-kilesa yang masih eksis di dalam batin Anda sebagai seorang sotapanna sudah tidak cukup kuat lagi untuk mengendalikan Anda. Ya, Anda ibaratnya orang yang tadinya diikat kencang oleh kilesa, begitu Anda menghancurkan pandangan salah dan juga keraguan-keraguan, ikatan kilesanya menjadi kendor. Anda belum lepas total karena Anda masih sotapanna, tetapi kilesa-kilesa Anda sudah tidak begitu menjerat Anda. Anda sudah mulai bisa membebaskan diri dari jebakan-jebakan kilesa. Nah, jadi ketika Anda menjadi sotapanna, Anda terlepas dari siklus kilesa. Ya, kilesa-kilesa yang tersisa tidak akan cukup kuat untuk membuat Anda melakukan karma buruk yang berpotensi memunculkan kelahiran di 4 apaya. Bukankah ini sesuatu hal yang harusnya kita kejar? Ya, ya. Hidup akan menjadi lebih indah kalau Anda sudah tidak menjadi budak atau tidak terikat lagi oleh kilesa-kilesa Anda. Anda tidak dikendalikan oleh kilesa-kilesa Anda. Nah, sotapanna tidak dikendalikan oleh kilesa-kilesa itu. Ya, jadi ini efek dari realisasi yang dia dapatkan ketika dia mencapai jalan dan buah sotapati yang membuat dia menjadi seorang sotapanna, ya. Dikendalikan oleh kilesa-kilesa Anda. Nah, sotapanna tidak dikendalikan oleh kilesa-kilesa itu. Ya, jadi ini efek dari realisasi yang dia dapatkan ketika dia mencapai jalan dan buah sotapati yang membuat dia menjadi seorang sotapanna, ya. Kemudian dia akan terlepas dari siklus yang kedua, yaitu siklus karma. Seorang sotapanna akan terlepas dari permainan jebakan karma. Karma-karma baik yang dia lakukan pun sudah tidak berfungsi untuk memperpanjang kehidupan dia sebenarnya, gitu. Kecuali dia beraspirasi untuk memperpanjang kelahirannya. Ya, berbeda dengan Puthujjana. Puthujjana belum terlepas dari siklus kilesa dan siklus karma. Ya. Seorang Puthujjana itu adalah orang yang selalu menjadi korban dari siksaan kilesa-kilesa mereka sendiri, gitu. Dan juga dia juga belum terlepas dari siklus karma. Itulah mengapa, ya, dia masih saja bisa melakukan berbagai macam karma, bahkan yang paling jahat pun, gitu. Yang ketiga, dia akan terlepas dari siklus wipaka. Wipaka itu buah karma atau resultan, gitu. Ya, jadi seorang sotapanna, kalau Anda menjadi seorang sotapanna, maka Anda terlepas dari buah karma berupa kemunculan kelahiran di 4 apaya, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kualitas nibbana adalah pawiweka. Pawiweka itu kayak keterpencilan. Terpencil dari, sebenarnya artinya terpencil dari 5 agregat, begitu. Ya, jadi kalau di dalam nibbana itu udah tidak ada 5 agregat lagi, ya. Tetapi
Mereka yang menjadi sotapanna, ketika mereka mencapai sotapanna, mereka terpencil. Terpencil itu kayak berada jauh gitu ya, sendirian, terpisah gitu dari kelahiran di 4 apaya. Jadi kalau Anda jadi sotapanna, Anda terpisah dari 4 apaya, neraka, peta, asura, dan binatang. Kemudian yang kalau putujana kan enggak, belum terpisah kan, belum terpencil kan, belum jauh keadaannya dari kalau putujana kan enggak, belum terpisah kan, belum terpencil kan, belum jauh keadaannya dari 4 apaya kan. Putujana kan masih bisa lahir di 4 apaya. Kemudian yang ketiga adalah asangkata. Asangkata itu adalah sesuatu yang muncul bukan karena sebab-sebab dan kondisi-kondisi. Asangkata yang biasa diterjemahkan sebagai yang tidak terkondisi. Tapi saya lebih suka menerjemahkannya dhamma yang muncul bukan karena sebab-sebab kausal gitu ya, sebab-sebab yang membuat dia muncul begitu. Dan nibbana itu adalah seperti itu, dia tidak eksis karena sebab-sebab apapun. Dan itulah mengapa kalau Anda menjadi seorang sotapanna, Anda sudah tidak direpotkan lagi untuk memunculkan sebab-sebab untuk mencapai nibbana. Kalau putujana kan masih istilah saya saja sih, masih direpotkan. Anda ingin hidup sukses, bisnis Anda sukses, Anda harus menciptakan sebabnya berupa mungkin dana makan pagi, dana makan siang, menjaga sila begitu. Anda ingin terlahir di alam Brahma, Anda harus berjuang mencapai jana. Anda ingin mencapai nibbana, Anda harus bermeditasi hingga mencapai magga dan pala. Jadi ada yang harus Anda lakukan untuk mencapai sesuatu. Ya. Tapi ketika Anda menjadi sotapanna, Anda sudah tidak direpotkan lagi dengan sebab-sebab seperti itu. Ya, Anda tidak harus berdana, tidak harus menjaga sila lagi untuk bisa mencapai nibbana, karena Anda dipastikan mencapai nibbana. Kalau saya mengatakan tidak harus berdana dan tidak harus menjaga sila, kemarin saya jelaskan gitu ya, saya sampaikan. Semakin bersih hati Anda, itu secara alamiah Anda menjadi semakin murah hati, sila Anda secara alamiah menjadi bersih, Anda akan secara alamiah juga suka menolong orang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seorang sotapanna pasti juga akan secara alamiah menjadi adalah orang yang murah hati gitu. Dan juga orang yang menjaga silanya itu secara normal saja, sudah tidak perlu lagi kayak putujana kalau ingin berdana harus mengeluarkan segenap upaya, kadang ragu-ragu perlu dana enggak ya gitu ya. Tapi males sih, besok masih ada hari kan, udahlah besok saja. Atau Anda udah dana gitu kayaknya kebanyakan ini. Ya. Nah, seorang sotapanna sudah tidak disibukkan lagi dengan perbuatan-perbuatan yang dia butuhkan untuk mencapai nibbana, karena dia dipastikan sudah akan mencapai nibbana, ya. Makanya, nah seorang sotapanna sudah tidak disibukkan lagi dengan perbuatan-perbuatan yang dia butuhkan untuk mencapai nibbana, karena dia dipastikan sudah akan mencapai nibbana, ya. Makanya seorang sotapanna disebut sebagai seseorang yang masuk ke arus sungai Jalan Mulia berunsur 8 untuk pertama kalinya. Dia sudah masuk di arus sungai dan semua sungai itu mengalir menuju ke lautan. Ya, jadi ketika Anda masuk ke arus sungai tersebut, Anda pasti akan sampai ke lautan. Sama, seorang sotapanna masuk ke arus sungai yang disebut Jalan Mulia berunsur 8, maka cepat atau lambat dia pasti sampai ke samudra atau lautan yang disebut nibbana. Jadi seorang sotapanna memiliki karakter dan kemampuan yang seperti itu, tidak perlu lagi direpot-repotkan seperti Anda pengen lahir di surga makanya harus diperbanyak dana dan silanya gitu. Seorang sotapanna tidak seperti itu. Kemudian karakteristik nibbana yang keempat adalah amata. Amata itu tanpa kematian, nibbana itu tanpa kematian. Oleh karena itu juga nibbana disebut sebagai tanpa kelahiran sebenarnya. Karena kalau ada kelahiran pasti ada kematian. Ya, di dalam nibbana tidak ada kelahiran dan tidak ada kematian. Di dalam nibbana tidak muncul dan tidak lenyap.
Gimana itu Bante? Nggak muncul, nggak lenyap, gimana itu Bante? Karena kalau muncul dia pasti lenyap, terkondisi lagi gitu. Nggak, nibbana bukan sesuatu yang muncul dan juga bukan sesuatu yang bisa lenyap. Nibbana tidak anicca, nibbana abadi. Ya, nah seorang Sotapanna akan menikmati efek dari tanpa kematian itu, sehingga sejak pencapaiannya tersebut secara perlahan tapi pasti dia akan bersatu dengan elemen yang tanpa kematian itu, yaitu nibbana. Nah itu kira-kira Owada hari Sabtu kemarin. Oke, mari kita